Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kami dalam bentuk PPT dengan judul Ide Bisnis Jasa Penyimpanan Helm dan Layanan Mencuci Helm. Anggota kami diketuai oleh saya sendiri, yaitu Karina Davina Putri dengan NIM 102032300027. Selanjutnya ada saya, Sira Nur Aisyah dengan NIM 102032330053. Selanjutnya ada saya, Ahmad Naufal dengan NIM 102032300074. Lalu ada saya, Masyarakat Antonis Laban dengan NIM 1020323062. Dengan saya juga, Muhammad Hafid Sunusi dengan NIM 10200323000079. Pertama ada latar belakang. Latar belakang bisnis ini kita ini memperhatikan dari kalau di lingkungan kampus sendiri di Telkom University Bandung ternyata terdapat banyak helm-helm yang hanya disimpan di stang motornya aja ketika diparkirkan. Hal tersebut itu kurang efektif dan kurang aman juga. Pertama karena kalau musimnya sedang hujan, helmnya itu bisa basah dan kain yang di dalam helmnya itu bisa basah juga. Itu bisa menimbulkan jamur atau ketika dipakai itu bakal bikin kepala itu kurang sehat. Jadi kayak pusing dan lain sebagainya. Atau ketika cuaca panas itu sinar matahari kan langsung tertuju kepada helmnya itu. Nah, cat di helmnya itu bisa aja rusak atau bagian kaca di depannya juga itu bisa rusak. Lalu untuk pelayanan yang pertama yang disebutkan di sini, kita ada pelayanan menitipkan helm yang utama, dan yang kedua itu kita ada mencuci helm. Yang ekspres itu sekitar 3 sampai dengan 4 jam satu helm, atau yang biasa itu sekitar 3 sampai 4 hari. Lalu selanjutnya, market analysis. Market analysis ini ada 4. Yang pertama ada estimasi jumlah konsumen. Setelah kami melihat bahwa di parkiran, fokusnya kami di parkiran gedung kuliah umum. Di gedung kuliah umum ini setiap hari pada hari weekday kita melihat kurang lebih ada sekitar 500 motor yang terparkir dan sekitar 500 itu udah ada sama helmnya. Maka perkiraan kami awalnya estimasi jumlah konsumen itu sekitar 10% atau sekitar 50 helm. Jika kami membuka bisnis ini, maka ada 50 helm yang akan tertarik menggunakan layanan jasa kami. Yang kedua, lokasi pemasaran. Untuk lokasi pemasaran ini, kita tidak akan jauh dari parkiran gedung kuliah umumnya sendiri karena biar efektif. Misalkan, ketika masuk ke parkiran GKU, jadi tinggal nitip aja, nggak usah muter-muter lagi kemana buat nitipin helmnya. Lalu ketika keluar juga tinggal diambil aja, karena lokasi yang kita pilih itu ada di sekitar pos satpamnya, dekat pos satpam GKU. Lalu target konsumen kita yang khusus itu ada 3. Yang pertama mahasiswa Telkom University Bandung sendiri, yang kedua dosennya, yang ketiga adalah pegawainya. Untuk bentuk promosi, kami menggunakan platform digital atau aplikasi seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Bentuk promosi yang akan kami lakukan adalah membuat poster digital atau video pendek yang menarik. Lalu mungkin kita bisa mengajak kerjasama beberapa partner seperti akun Dramateliu untuk mempromosikan kembali video atau poster digital yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah analisis harga. Dari analisa yang telah kami buat itu, yang pertama kami membutuhkan rak untuk helm sekitar 15 slot dan jumlahnya itu ada 2 dengan harga sekitar 1.200.000. Yang kedua kita membutuhkan air. Jumlah itemnya adalah secukupnya dan harga barangnya sekitar 150.000. Dan ketiga kita membutuhkan deterjen juga sekitar 10 liter dengan harga 200.000. Dan yang keempat adalah alat pengering helm, itu sekitar 1 buah atau harganya sekitar 3.500.000. Dan yang kelima adalah
alat lainnya, contohnya seperti ember, sikat, lap, dan lain sebagainya. Jumlah itemnya masing-masing itu adalah 2 dan harga barangnya adalah 300.000. Jadi jumlah yang kami butuhkan dari 5 jenis barang tersebut itu sekitar 5.350.000. Selanjutnya untuk jenis jasa dan layanannya, yang pertama kami punya jasa itu simpan helm saja dengan harga per jamnya 2.500. Yang kedua, kami menawarkan jasa mencuci helm ekspres dengan kurang waktu 4 jam dengan harga 50.000. Dan yang ketiga, kami menyediakan jasa cuci helm biasa dengan tenggat waktu 3-4 hari sekitar 30.000. Selanjutnya adalah bisnis proses dan model. Nah, di sini terdapat pengadaan barang yang di mana terdapat pabrik parfum laundry di Bandung. Pertama-tama terdapat supplier mengirim bahan baku produk ke pabrik, lalu akan menuju bahan baku diolah untuk menjadi produk seperti deterjen, softener, dan lain-lain oleh si pabrik tadi. Lalu produk jadi tadi disimpan di gudang pabrik. Kemudian produk siap dijual atau bisa secara langsung dipesan online. Lalu kami sebagai konsumen membeli produk secara langsung atau mendatangi pabriknya sekaligus. Lalu produk dibeli dan diambil langsung dari pabrik gudang pabrik. Dan yang terakhir, produk berhasil dibeli dan dapat digunakan. Lalu terdapat toko online yang dimana mencari toko yang menjual rak, helm, dan barang lainnya. Kemudian melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan. Kemudian barang dipesan sekaligus melakukan pembayaran. Lalu toko akan menerima pesanan dan mengirimkan barang dari gudang toko ke platform logistik. Lalu barang akan diterima platform logistik untuk dikirimkan ke konsumen, di mana produk sementara disimpan di gudang pihak logistik tersebut. Lalu pihak logistik mengirimkan barang ke lokasi konsumen. Dan yang terakhir, konsumen menerima barang dan dapat digunakan. Nah, di sini terdapat juga proses penjualannya. Proses layanan jasa ini akan dilanjutkan oleh Karin. Oke, dari proses penjualannya itu, yang pertama proses layanan jasa secara online. Yang pertama, konsumen bisa menghubungi kami melalui nomor akun kami atau akun bisnis kami. Menghubunginya itu bisa lewat Instagram, WhatsApp, ataupun TikTok. Selanjutnya adalah pilih jasa layanan. Tadi kan ada 3 jasa layanan yang kami sediakan. Nah, di situ kalian bisa memilihnya antara penyimpanan helm atau mencuci helm ekspres ataupun yang biasa. Selanjutnya adalah informasikan alamat pick up helm atau rumah konsumen, juga nama konsumen pada chat tersebut jika ingin helmnya di pick up. Dan yang keempat itu, helm akan dibawa oleh pegawai kami dari rumah konsumen ke lokasi bisnis. Selanjutnya, pegawai kami akan melakukan layanan jasa sesuai yang dipesan oleh konsumen. Selanjutnya, jika layanan jasa sudah dilakukan, maka pegawai mengkonfirmasikan ke konsumen lewat chat bahwa sudah selesai. Setelah konsumen menjawab, dan helm akan diantar kembali ke tempat konsumen oleh pegawai jika konsumen meminta untuk diantarkan. Dan sudah selesai proses layanan jasa secara online. Oke, baik. Untuk pelayanan jasa yang secara offline, pertama-tama konsumen datang ke tempat bisnis offline-nya yang berada di parkiran GKU, dan terus konsumennya memilih jasa, apakah mau mencuci helm atau hanya menitipkannya saja. Yang ketiga, harus mengisi biodata, yaitu informasi nama, nomor telepon kepada pegawai yang ada di situ. Terus yang keempat, pegawai akan memberitahu secara langsung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk layanan tersebut. Yang kelima, helm akan disimpan oleh pegawai dan akan dilakukan layanan jasa sesuai yang konsumen inginkan. Yang keenam, pegawai akan menunggu sampai konsumen datang untuk menyerahkan kembali helmnya. Yang selanjutnya, konsumen datang untuk membawa kembali helmnya. Jika tidak datang, akan pegawai telepon untuk menginformasikan dan membawa helmnya. Dan terakhir, konfirmasi konsumen membayar sesuai dengan layanan jasa yang dipilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval.
Selanjutnya model bisnis kanvas jasa layanan penitipan dan pencucian helm. Yang pertama key partners. Jadi key partners itu hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun layanan sesuai ekspektasi perusahaan. Contoh key partners yang ada di perusahaan kami, yang pertama social media spesialis, yang kedua pabrik deterjen, dan yang ketiga Satpam Telkom University Bandung di GKU. Sebagai contohnya, Satpam itu bertugas untuk keamanan dan perlindungan. Satpam dapat membantu menjaga keamanan fisik tempat usaha serta melindungi dan mencegah tindakan kriminal seperti pencurian. Selanjutnya, key activity. Key activity adalah kegiatan yang akan bisnis kita lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan. Contoh penerapan key activity di perusahaan adalah yang pertama menitip serta menjaga helm, dan yang kedua mencuci helm. Yang ketiga key resource. Ini adalah segala hal yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan operasi bisnisnya, memproduksi barang atau layanan, serta memberikan nilai kepada pelanggan. Key resource ini mencakup aset fisik, manusia, finansial, atau intelektual yang penting bagi kelangsungan serta keberhasilan bisnis. Salah satu yang kami terapkan di perusahaan adalah rak helm, deterjen, serta peralatan cuci piring. Lalu, value proposition. Value proposition ini nilai-nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan kepada konsumen. Perusahaan kami sebisa mungkin memberikan pelayanan serta kenyamanan untuk customer dengan cara menawarkan tempat penitipan yang aman serta terlindungi bagi helm pelanggan. Keamanan helm konsumen akan terjaga, tidak akan hilang dan lecet sedikit pun. Lalu, keberhasilan helm konsumen terjamin karena pegawai kami akan mencucinya dengan baik serta memakai deterjen yang berkualitas. Yang ketiga, menawarkan beberapa layanan yang akan menghemat waktu, juga tenaga konsumen. Yang keempat, lokasi bisnis yang strategis dan akses yang mudah bagi para konsumen. Lalu, customer relationship. Customer relationship itu hubungan dengan customer yang dibangun serta dipertahankan bersama masing-masing customer segments. Di perusahaan yang kami miliki, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan efisien adalah aspek penting dari customer relationships. Merespon pertanyaan, masukan, atau keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Lalu ada channels. Channels yang kami terapkan pada perusahaan adalah direct selling, yang kedua aplikasi WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok. Dengan adanya channels, kami dapat mengacu pada kelompok-kelompok pelanggan potensial di lingkungan kampus yang mungkin memerlukan atau tertarik dengan layanan penitipan helm seperti mahasiswa Telkom University. Lalu selanjutnya ada customer segments. Customer segments yang kami targetkan adalah pastinya mahasiswa Telkom University, terus dosen, pegawai, serta pengunjung yang datang ke Telkom University. Lalu ada cost struktur itu adalah mencakup pemeralatan biaya bagi tiap divisi untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Salah satu contohnya biaya operasional. Biaya operasional mencakup biaya-biaya sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti biaya sewa lokasi penitipan helm, listrik dan air buat pencucian helm, biaya perawatan dan perbaikan fasilitas, dan juga biaya administrasi. Yang terakhir, revenue stream. Revenue stream ini adalah cara bisnis agar mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi keuntungan yang finansial. Salah satu beberapa contoh yang kami terapkan ada biaya penitipan helm, biaya pencucian helm, menawarkan layanan perbaikan kecil dan pemeliharaan helm, dan juga layanan antrean prioritas, bisa lebih cepat dalam mengantri tetapi ada biaya tambahan. Kami mengetahui bahwa laporan yang kami buat dan presentasi yang telah kami lakukan itu masih banyak kurangnya dan masih banyak kesalahan. Jadi untuk itu kami mohon maklum dan mohon maaf atas segala kesalahannya.
Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.